Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rencana pembelajaran semester atau RPS untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi pada Universitas Teknologi Digital, khususnya untuk prodi akuntansi atau program studi akuntansi. Oke, langsung saja. Rencana pembelajaran semester, yaitu di semester ganjil 2022-2023 ini, rencananya adalah sebagai berikut. Di sini ada rencana pembelajaran semester. Di poin pertama ada identitas mata kuliah. Nah, identitas mata kuliahnya itu pertama prodinya untuk prodi akuntansi, diperuntukkan untuk prodi akuntansi, kemudian nama mata kuliah yaitu Sistem Informasi Akuntansi, kemudian ada bobot SKS-nya itu 3 SKS. Nah, 3 SKS itu secara hitungan terdiri dari 150 menit. Jadi 150 menit itu 100 untuk teori dan 50 menitnya untuk latihan. Kemudian jenjang S1, kemudian semester untuk mahasiswa semester 3 dan sifatnya adalah wajib. Kemudian selanjutnya di sini ada deskripsi mata kuliah. Jadi deskripsi mata kuliah ini bertujuan untuk memahami bagaimana proses bisnis perusahaan berkaitan dengan siklus-siklus akuntansi serta pengendalian internalnya. Jadi nanti di sana kita akan belajar tentang siklus-siklus akuntansi yang terdapat di perusahaan. Nah, ini nanti berkaitan dengan EAS kita, yaitu kita akan terjun ke perusahaan atau mencari perusahaan menengah ke bawah untuk dilakukan penelitian berkaitan dengan penelitian tentang siklus akuntansi yang ada di perusahaan tersebut. Nah, perusahaan yang kita ambil di sini merupakan perusahaan yang UMKM atau usaha kecil, usaha mikro, kecil menengah ke bawah. Nah, nanti kita di sana melihat atau menganalisa dari siklus-siklus akuntansi yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah capaiannya menjadikan mahasiswa program studi akuntansi profesional yang memahami sistem informasi akuntansi yang ada di perusahaan. Itu tadi ya, perusahaannya adalah perusahaan yang nanti kita akan teliti. Kemudian selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliahnya, yaitu paham akan siklus-siklus akuntansi dan sistem pengendalian internal. Jadi di samping kita belajar tentang siklus akuntansi, kita juga nanti akan belajar juga tentang sistem pengendalian internalnya. Yang notabene bahwa sistem pengendalian internal itu merupakan alat kontrol untuk mengendalikan, dalam hal ini adalah untuk mengantisipasi dan menanggulangi dari kejadian-kejadian yang berkaitan dengan risiko yang ada di kegiatan akuntansi tersebut atau aktivitas akuntansi di suatu perusahaan. Kemudian selanjutnya ada deskripsi rencana pembelajarannya. Jadi di sini ada yang pertama ada sistem informasi akuntansi, tinjauan menyeluruh. Bahan kajiannya itu ada pengertian, arti penting SIA di perusahaan, kemudian hubungan dan ciri-ciri sistem. Kemudian ada metode pengembangan sistem akuntansi, yaitu ada analisis sistem, desain sistem, implementasi sistem. Dan selanjutnya ada formulir, kemudian ada jurnal, ada buku besar pembantu, kemudian sistem pengendalian internal itu sendiri. Nah, ini adalah materi-materi sebelum kita belajar
siklus-siklus atau sistem atau prosedur yang ada di di perusahaan, terutama aktivitas akuntansinya atau aktivitas atau kegiatan akuntansinya di suatu perusahaan. Nah, setelah itu, setelah UTS, kemudian baru kita akan lanjutkan di sana sistem materi yang pertama, yaitu sistem penjualan secara kredit. Nah, ini sudah mulai ke siklus-siklusnya, yaitu sistem penjualan secara kredit. Kemudian setelah itu ada sistem penjualan piutang, pembelian, penggajian, pengupahan, penerimaan kas, persediaan, serta nanti ada kuis. Nah, untuk kuisnya itu di dalam RPS-nya itu satu kali ya dalam satu semester. Jadi dilakukan atau dilaksanakan satu kali. Kemudian setelah itu ada EAS ya, ada evaluasi akhir semester yang nanti akan dilaksanakan sekitar bulan Januari. Kemudian selanjutnya ini ada daftar rujukan. Jadi daftar rujukannya itu adalah ada daftar rujukan buku Sistem Informasi Akuntansi karangan Rumni dan kawan-kawan. Kemudian ada Mulyadi, yaitu Sistem Akuntansi. Nah, untuk mata kuliah saya ini, yaitu berupa mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, menggunakan buku Sistem Akuntansi yang ditulis oleh Mulyadi, yaitu penerbitnya itu Salemba 4 Jakarta. Ini buku utamanya ya. Kemudian nanti buku-buku penunjangnya itu ada tadi Rumni ya, Rumni dan kawan-kawan. Judul bukunya adalah Sistem Informasi Akuntansi. Kemudian ada Ashar Susanto, judulnya juga Sistem Informasi Akuntansi. Kemudian ada Bodnar dan kawan-kawan, ini judulnya Sistem Informasi Akuntansi. Dan satu lagi adalah Krismiaji, judulnya juga Sistem Informasi Akuntansi. Nah, ini penerbitnya adalah AMP EKPN Yogyakarta. Kemudian selanjutnya ada penilaian. Jadi penilaian itu nanti ada kehadiran 10%, kemudian tugas plus kuis berarti ya 20%, dan UTS serta UAS 35%. Nah, untuk penjelasan penilaian, jadi dari kehadiran 10% itu diambil dari kehadiran setiap minggunya. Kemudian tugas ini diambil dari tugas setiap minggunya, yaitu berupa pembuatan video rangkuman dari materi yang dipelajari sebelumnya. Ya, nanti diupload ke YouTube. Ya, kemudian setelah itu di pengaturan YouTube-nya itu Anda berikan judul, ya, misalkan rangkuman Sistem Informasi Akuntansi tinjauan menyeluruh. Kemudian setelah itu di deskripsinya jangan lupa Anda tuliskan nama, NPM, kemudian mata kuliahnya. Kemudian jangan lupa nanti diberikan hashtag. Hashtagnya itu adalah pagar Universitas Teknologi Digital. Kemudian setelah itu pagar Digitek Teknologi, ya, pagar Digitek Teknologi pakai bahasa Inggris. Nah, itu merupakan ketentuan dari pembuatan tugas, yaitu membuat video yang nanti akan di-upload ke YouTube. Kemudian selanjutnya ada UTS. Nah, UTS ini bersifat mandiri, dan UAS-nya atau EAS-nya itu nanti berupa pembuatan makalah. Ya, pembuatan makalah. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi sekilas di atas. Jadi UAS-nya ini adalah membuat laporan atau makalah secara secara sederhana ya, berkaitan dengan analisis sistem informasi akuntansi yang ada di suatu perusahaan, yaitu perusahaan yang usaha kecil menengah ke bawah. Baik, itu saja mungkin untuk penjelasan rencana program studi untuk rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.